Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Salah satu masalah tentang nasionalisme yang menjangkiti negara-negara di Asia dan Afrika itu adalah kegagalan mereka dalam menemukan landasan historis dan genealogis atas klaim nasionalisme mereka. Kalau nasionalisme dipahami secara sederhana sebagai tempat kelahiran yang membuat satu masyarakat bersatu dalam satu kesatuan, atau kalau misalkan kita mengembangkan definisi nasionalis secara lebih umum lagi yang menyebutkan bahwa nasionalisme itu adalah kesamaan berdasarkan ciri-ciri fisik tertentu atau berdasarkan hasil kebudayaan tertentu, maka kebanyakan negara-negara di Asia dan Afrika itu pasti akan melanggar definisi itu. Kalau kita misalkan mengambil contoh Malaysia dan Indonesia, Malaysia dan Indonesia adalah dua negara yang didasarkan pada kultur yang sama, latar belakang yang sama, ciri-ciri fisik yang sama, makanan pokok yang sama, dan agama yang sama. Tetapi mereka ternyata dipisahkan menjadi dua negara. Kalaupun misalkan kita harus melihat Bali dan Papua, mereka memiliki perbedaan yang signifikan dan nyaris dalam hal apapun, tetapi mereka ada dalam satu kesatuan negara. Dan uniknya lagi adalah masyarakat Papua dengan Papua Nugini itu terpisah secara politis, padahal mereka memiliki kesamaan-kesamaan yang sangat signifikan. Melihat fenomena ini, kalangan akademisi biasanya menganggap bahwa nasionalisme yang ada di Asia dan Afrika itu bukan terbentuk gara-gara keinginan dan kebutuhan dari masyarakat yang ada di situ, tetapi merupakan hasil reaksi atas penjajahan atau kolonialisme yang pernah dilakukan oleh negara-negara barat atas mereka. Dan karena itu, maka batasan-batasan wilayah yang ada di negara-negara Asia dan Afrika itu pun pada umumnya ditentukan oleh bangsa-bangsa barat hasil dari kompromi dengan bangsa-bangsa barat. Biasanya menggunakan prinsip utis possidetis juris, tidak ada hubungannya sama sekali dengan bangsa lokal yang pernah ditaklukkannya. Bangsa-bangsa lokal itu tidak pernah menentukan garis wilayahnya sendiri. Di Indonesia fenomena itu pun sama terjadi, yang menyebabkan bahwa misalkan Kalimantan harus dibagi menjadi 3 negara. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan keputusan dari orang-orang lokal di masa lampau. Papua dibagi menjadi garis lurus seperti itu sama sekali tidak melibatkan orang-orang dalam. Dan meskipun sudah seperti itu, wawasan nasionalisme yang kita pegang sekarang juga nampaknya mengikuti pakem yang sudah berlaku, sehingga kita harus bisa mengakomodasinya dalam definisi-definisi yang harus diperbaharui. Misalkan, kita kebingungan untuk menentukan apa yang dimaksud dengan bangsa, sehingga bangsa Jawa, bangsa Sunda, dan lain sebagainya harus disebut sebagai suku bangsa untuk bisa mengakomodasi sebuah gagasan bahwa Indonesia itu adalah satu bangsa. Dan kita juga terpaksa harus menyebut bahwa negara Malaysia itu adalah negara serumpun walaupun senyatanya kita adalah satu bangsa. Jadi kita hanya bisa memahami nasionalisme di Asia dan Afrika itu kalau kita sudah mengetahui penjajahnya. Dan ngomong-ngomong soal penjajahan, maka adalah sangat apes, naas, bin tragis kalau yang menjajahnya itu adalah Portugis dan Spanyol. Dua negara itu adalah negara penjajah tua. Dua negara itu adalah negara yang kalau menjajah satu negara bukan hanya menyedot, menghabisi sumber daya alam yang ada di sana, tetapi juga turut campur terhadap genealogi, pemikiran, budaya yang ada di sana. Misalkan, ketika Portugis baru saja dipersilahkan untuk mendirikan benteng di Ternate, mereka sudah langsung mendaftarkan ke Sri Paus bahwa kerajaan Ternate itu adalah kerajaan Katolik. Iya, tentu saja Ternate pada waktu itu memiliki kekuatan yang memadai untuk bisa menghalau Portugis dan akhirnya mengusir mereka untuk selama-lamanya. Tapi banyak di antara negara-negara di luar sana yang ketika kemasukan Portugis dan Spanyol, mereka langsung kehilangan akar budayanya. Barangkali silahkan main ke Brazil misalkan. Brazil itu adalah negara yang sangat besar dan kaya akan sejarah. Tetapi begitu mereka kemasukan oleh Portugis, bahasa mereka lenyap sama sekali. Sampai sekarang Brazil tidak memiliki bahasa Brazil. Tidak ada bahasa Brazil di dunia ini. Yang ada adalah bahasa Portugis. Baraya main ke Meksiko. Negara itu sangat besar, negara itu kaya akan sejarah. Tetapi bahasanya adalah bahasa Spanyol. Nama-namanya nama-nama Spanyol, budayanya, bahasanya, semuanya, bahkan tarian dan musiknya semuanya harus mengikuti Spanyol. Jadi siapapun negara yang pernah dijajah oleh Portugis dan Spanyol dan kemudian mereka gagal untuk bisa memerdekakan diri, maka negara-negara itu akan menjadi koloni bukan hanya secara administratif, tetapi budayanya pun seperti itu. Mereka akan kehilangan hubungan dengan leluhur mereka. Mereka akan lepas dengan tradisi nenek moyang mereka. Kita misalkan bisa melihat Filipina. Filipina itu dijajahnya tidak terlalu lama oleh Spanyol, tetapi apa yang terjadi? Nama-nama Spanyol ada di sana, budaya
budaya Spanyol ada di sana. Bahkan nama negaranya, Filipina, diambil dari nama raja penjajahnya, Felipe. Dan kalau Baraya jadi guru sejarah di Spanyol, maka Baraya akan memulai pelajaran sejarah itu dari kedatangan bangsa Spanyol ke Filipina. Jadi budaya-budaya dari negara yang ditaklukkan oleh Portugis dan Spanyol itu pada umumnya tidak lagi perawan, tidak lagi murni, tetapi merupakan hasil percampuran atau bahkan didominasi oleh budaya dari negara penjajahnya. Dan ini pula lah yang terjadi pada masyarakat Timor Leste, masyarakat yang sekarang menjadi bahan kajian kita hari ini. Baraya, dataran Pulau Timor itu sesungguhnya adalah salah satu pulau yang paling awal disinggahi oleh manusia. Bukti-bukti arkeologis menyebutkan bahwa setidaknya 40.000 tahun yang lalu di sana sudah ada aktivitas-aktivitas signifikan yang dilakukan oleh manusia. Tetapi kemudian Pulau Timor ini mendapatkan gelombang migrasi berulang kali dari wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya, termasuk juga wilayah yang lebih jauh lagi. Orang-orang di Timor sampai sekarang mungkin masih memelihara sebagian mitos bahwa nenek moyang mereka berasal dari Malaka atau dari Minangkabau. Tetapi tentu saja sepanjang sejarah daratan Timor Leste itu mendapatkan pengaruh terus-terusan dari wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya, sehingga kita bisa mengetahui secara persis dari bahwa orang-orang Timor Leste sekarang itu serupa secara fisik maupun secara budaya dengan orang-orang di Nusa Tenggara Timur atau sebagian wilayah Maluku. Sejak sebelum kedatangan orang-orang Portugis, mereka memang sudah terbiasa untuk berdagang dengan orang-orang di sekitarnya, dan ketika jalur rempah-rempah terbentuk dan akhirnya menjadi salah satu komoditas yang sangat diandalkan dari wilayah Nusantara di masa lampau, maka orang-orang Timor Leste pun memberikan dampak yang signifikan menjadi penyuplai bagi sebagian rempah-rempah dan kayu cendana. Tetapi tentu saja fakta kesamaan kepentingan ekonomi antara orang-orang di Pulau Timor itu berikut dengan persamaan bahasa mereka, persamaan akar budaya mereka, kesamaan ras mereka dan sebagainya, itu tidak menjadi pertimbangan sama sekali bagi negara-negara penjajah yang berikutnya akan datang. Khususnya dalam hal ini adalah Portugis. Portugis mulai menggerayangi Nusantara itu pada tahun 1509. Kemudian benar-benar menaklukkan wilayah Malaka itu tahun 1511. Datang ke Timor dan kemudian mengklaim wilayah itu dan mendirikan kota Dili itu tahun 1520. Dan tak lama kemudian mereka bersitegang dengan Belanda dan bikin kesepakatan-kesepakatan tentang batas wilayah mana yang menjadi milik Portugis dan mana yang menjadi milik Belanda itu mulai tahun 1769. Dan nyatanya walaupun sama sekali tidak melibatkan orang-orang lokal yang ada di sana, Pengadilan Arbitrase Internasional menyatakan pada tahun 1914 bahwa wilayah Pulau Timor bagian timur itu menjadi milik Portugis dan yang bagian barat itu menjadi milik Belanda. Sekali lagi tidak ada keterlibatan orang lokal di dalamnya, tetapi kemudian kita sampai sekarang mengamini batas wilayah yang dibentuk oleh negara-negara penjajah itu. Ketika Indonesia menyatakan merdeka dari Belanda pada tahun 1945, hal yang sama tidak bisa dilakukan oleh rakyat Timor Leste. Mereka masih benar-benar terikat pada negara penjajahnya, yaitu Portugal, dan baru bisa dilepaskan atau baru bisa melepaskan diri setelah ada revolusi Anyelir di Portugal pada tahun 1974 sampai 1975. Dan uniknya lagi, bahkan ketika mereka sudah menyatakan merdeka dan diakui kemerdekaannya oleh Portugis sekalipun, baru 2 bulan jalan kemerdekaan mereka sudah langsung dicaplok oleh Indonesia. Indonesia pada waktu itu di bawah pimpinan Pak Harto. Pak Harto memandang bahwa wilayah Indonesia itu semestinya adalah wilayah Nusantara dan siapapun memang harus ditaklukkan kembali. Nah, wilayah Timor Leste adalah wilayah yang paling lemah, yang paling mungkin bisa ditaklukkan. Sehingga dengan cara kekerasan dan kemudian diikuti oleh tindakan referendum yang palsu, akhirnya Timor Leste bergabung dengan Indonesia dan menjadi provinsi ke-27 menurut rekayasa dari Pak Harto pada waktu itu. Apa tanggapan dari negara-negara barat? Semuanya santai, semuanya mendukung Indonesia. Kenapa seperti itu? Pertama, negara-negara barat takut kalau Timor Leste ini akan menjadi negara komunis, karena Fretilin yang pada waktu itu memproklamirkan kemerdekaan Timor Leste itu adalah orang-orang kiri, dan mereka tentu saja membutuhkan jasa Pak Harto yang secara kentara sudah mendarah daging kebenciannya terhadap komunis.
Dan alasan yang kedua adalah tentu saja negara-negara barat lebih bersemangat untuk mau bekerja sama dengan Indonesia karena memiliki wilayah yang sangat luas dengan sumber daya yang melimpah, daripada mereka nanti harus bekerja sama dengan negara Timur Leste yang tidak jelas sumber daya alamnya. Seandainya kita hanya disuguhi berita-berita tentang penaklukan Indonesia terhadap Timur Leste pada tahun 1975, maka mungkin kita masih bisa melihat dua perspektif itu dalam kacamata yang seimbang. Tetapi pada faktanya adalah Soeharto melanjutkan penaklukan terhadap Timur Leste itu dengan tindakan-tindakan yang kejam dan penuh dengan kekerasan. Ada perbedaan mendasar antara Soeharto dan Soekarno, tetapi ada persamaan di antara mereka, yaitu bahwa mereka sama-sama terlalu Jawa sentris. Biasanya ketika Soekarno dan atau Soeharto berkuasa, itu wilayah Jawa saja yang dipenuhi kebutuhan-kebutuhan pembangunannya, tetapi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya tidak. Nah, yang membedakannya adalah bahwa Soekarno itu memiliki Hatta, memiliki pengimbang, dan Hatta itu mewakili orang-orang di luar Jawa, sedangkan Soeharto tidak pernah memiliki orang semacam itu seumur hidupnya yang mendampinginya secara seimbang. Karena itu, kebijakan-kebijakan Soeharto memang Jawa sentris dan terlalu Jawa sentris. Ini masalah yang benar-benar harus diperhatikan, Baraya. Hal yang sederhana saja terkait dengan budaya, misalkan Pak Harto pada waktu itu mewajibkan kerja bakti setiap hari Minggu untuk seluruh warga di seluruh Indonesia. Kenapa seperti itu? Tujuannya sangat baik, untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong nenek moyang kita. Sama-sama ngebersihin selokan, sama-sama ngebersihin jalan, dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan gotong royong setiap hari Minggu. Tidak ada masalah kalau Baraya melihatnya dalam kacamata orang Jawa. Tetapi kalau Baraya sebagai orang Timur Leste, hari Minggu itu adalah hari beribadah untuk kami. Mohon berikan kesempatan untuk kami beribadah pada hari ini saja. Kerja bakti itu bisa dilakukan pada hari yang lain. Tetapi tentu saja di zaman Soeharto itu, protes terhadap kebijakan bisa dianggap sebagai pemberontakan terhadap kebijakan. Dan pemberontakan terhadap pemerintah bisa ditafsirkan sebagai alasan untuk melakukan pembunuhan atau penghilangan terhadap orang-orang yang protes itu. Dan inilah yang menimpa orang-orang Timur Leste. Hanya gara-gara mereka protes, mereka minta supaya diberi waktu untuk beribadah saja, itu bisa membuat nyawa mereka hilang. Ini ditambah lagi dengan masalah-masalah yang terkait dengan rasial. Misalkan ketika orang-orang Timur Leste datang untuk kuliah ke Bandung, ke Yogyakarta, dan sebagainya, mereka selalu mendapatkan sambutan yang sama, yaitu, kamu orang Timur Leste ya? Wah, kamu harus berterima kasih kepada Indonesia karena sampai disekolahkan di sini, gitu. Kalau memang benar-benar mereka itu adalah rakyat Indonesia yang diterima sebagai warga negara Indonesia, tidak sepatutnya mereka mendapatkan pernyataan seperti itu. Kamu harus berterima kasih kepada Indonesia karena sudah disekolahkan di sini, bla bla bla, dan sebagainya. Nah, pernyataan-pernyataan rasial seperti ini ditambah kebijakan-kebijakan yang tidak memihak dan sebagainya menyebabkan kebencian yang sangat luar biasa di tataran orang-orang Timur Leste, dan itu pun masih belum selesai. Data-data yang dituliskan oleh lembaga-lembaga internasional menyebutkan bahwa pembantaian terhadap orang-orang Timur Leste dan pemaksaan mereka untuk mengalami kelaparan massal itu sampai membunuh sekitar 100 sampai 200 ribu warganya. Kalau pada akhirnya kemudian ada di antara mereka yang ingin melepaskan diri dari Indonesia, maka itu adalah sesuatu yang sangat normal, sesuatu yang sangat wajar. Nah, jadi ketika kemudian Pak Harto lengser, kemudian Pak Habibie dan Pak Amin Rais itu memberikan keran referendum untuk Timur Leste, tentu saja banyak di antara mereka yang lebih memilih memerdekakan diri daripada tetap bergabung dengan Indonesia. Itu juga wajar, kan? Jadi, Baraya begini ya, walaupun judul video ini terkait dengan Timur Leste, tetapi pesan-pesan video ini lebih banyak diarahkan kepada warga Indonesia yang sampai sekarang masih menyatakan diri sebagai bagian dari NKRI. Lepasnya Timur Leste seharusnya menjadi pelajaran buat kita bahwa diskriminasi, kekerasan, arogansi, dan hal-hal yang semacam itu adalah awal mula dan bibit dari perpecahan yang ada di Indonesia. Perpecahan itu niscaya kalau kita terus-terusan menciptakan arogansi-arogansi dan menyebarkan kebencian antar sesama. Karena sejatinya sejak awal kita memang berbeda-beda. Kita disatukan karena cinta, dan yang akan memisahkannya tentu saja adalah kebencian. Seiring dengan semakin menguatnya kebencian di Indonesia karena alasan etnis, karena alasan agama, dan sebagainya, semakin besar potensi kita untuk berpecah belah di masa depan. Sekarang bagaimana nasib Timur Leste setelah lepas dari Indonesia? Buruk, sangat buruk.
Mereka adalah salah satu negara termiskin di dunia. Mereka tidak memiliki sumber daya yang bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyatnya. Mereka juga wilayahnya terlalu kecil sehingga tidak bisa banyak yang bisa dieksplorasi. Tidak ada sumber daya barang tambang yang bisa mereka ambil. Dan wilayah mereka yang secara geografis juga sangat tidak strategis untuk perdagangan. Sehingga dalam hal apapun mereka susah sekali untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera. Tetapi setidaknya mereka bersatu, setidaknya mereka damai, setidaknya mereka tentram, setidaknya rakyatnya tidak lagi disatroni oleh intel-intel yang bisa saja membunuh keluarga mereka. Banyak di antara orang-orang Indonesia yang kemarin-kemarin berhalusinasi bahwa orang-orang Timur Leste ingin kembali bergabung dengan Indonesia, bahwa ketidaksejahteraan di sana membuat banyak di antara mereka yang menyesal pernah ingin melepaskan diri dari Indonesia. Tetapi halusinasi itu muncul dari pikiran orang-orang yang baperan, pikiran dari seorang yang melihat mantannya masih pengen dan berharap bahwa si mantan itu mengatakan bahwa dia ingin kembali lagi. Itu adalah pikiran baperan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baraya, saya katakan begini ya, bahwa kekerasan yang pernah terjadi di Timur Leste yang dilakukan oleh rezim Orde Baru itu adalah sesuatu yang harus kita akui. Di media-media, bahkan di universitas-universitas terkemuka di negara-negara barat, itu sampai dinyatakan bahwa salah satu contoh genosida itu adalah kejadian yang terjadi di Timur Leste yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Itu semua harus kita akui dan secara jantan kita harus bertanggung jawab atas hal itu. Kalaupun misalkan orang Timur Leste memang mau bergabung lagi dengan Indonesia, kalaupun ya, maka kita syukuri, tetapi hak jawabnya itu adalah hak jawab orang-orang Timur Leste, bukan kita. Sekarang kita lebih baik fokus pada masa depan bangsa Indonesia sendiri. Pada faktanya sekarang Indonesia memang sedang terancam oleh perpecahan yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena ada kelompok-kelompok di Indonesia yang sering memaksakan kehendak, yang pengen menunjukkan superioritasnya, yang dengan arogan, yang penuh kebencian menjelek-jelekan etnis lain, yang dengan kasar saling menghujat antar agama, dan terus-terusan menebar kebencian hanya gara-gara identitas-identitas kelompok. Baraya, begini saya pengen katakan satu hal di akhir, bahwa arogansi, kebencian, serta diskriminasi dan kekerasan itu hanya akan menghasilkan konflik yang lebih besar lagi dan mungkin akan menciptakan perpecahan untuk bangsa ini. Baraya, saya khawatir semester depan anak-anak kita yang lagi bersekolah itu tidak akan bisa lagi menemukan nama Indonesia di buku paket dan peta-peta mereka. Dan itu mungkin saja disebabkan karena arogansi dan kekerasan yang terus-terusan kita pelihara selama ini. Jadi saya harap ini menjadi bahan renungan bersama. Sekali lagi, ini adalah pesan untuk rakyat Indonesia secara keseluruhan, bahwa kita memang harus menjunjung tinggi persaudaraan, kebersamaan di atas perbedaan yang ada. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.